Halo Sobat Pesona Desa, sengaja nih sekarang saya ini main di lereng-lereng. Nah, di belakang Iko itu adalah gunung yang legendaris di Kabupaten Garut, yaitu Gunung Papandayan. Kalau ke arah sana itu ada Gunung Mandala Giri, lalu Gunung Kasang. Konon nih, daerah sini legendarisnya juga terkenal dengan penghasil kopi. Nah, pertanyaannya, masih ada kagak ya warisan penghasil kopi? Nah, sekarang Iko akan ke dalam, pengen lihat apakah masih ada warisannya. Aduh, Sobat Pesona Desa, udah mulai nih, kita mau masuki kebun kopi. Tapi kok penasaran, kebun kopi ini menghasilkan kopi jenis apa ya? Dan tentunya Iko mau ke arah sana lagi. Siapa tahu masih ada para petani yang melakukan aktivitas dan Iko bisa ngobrol sama para petaninya. Jadi seputar apa saja sih yang dihasilkan kopi yang ada di daerah Garut Selatan ini atau yang berada di area lereng Papandayan ini. Nah, Sobat Pesona Desa, ini dia cherry. Berarti semakin dalam, berarti semakin banyak cherry. Itu tandanya berarti banyak petani yang melakukan aktivitas memanen. Nah, sekarang coba dulu nih, kita buktikan cherry atau bukan. Mantap, kita lanjut. Cherry lagi. Tapi kok belum nemu nih para petani yang memanen cherry. Berarti kok harus terus jalan lebih dalam lagi biar ketemu para petani yang sedang memanen.
menit. Sobat Pesona Desa, Iko sudah menyusuri jalan setapak di lereng Gunung Mandala Giri. Akhirnya, yang Iko cari ditemukan juga. Itu dia. Para petani yang selalu memanen ceri. Sekarang kita akan ke sana. Bapak, saya ngeliat cari ada bapak. Oh ya Pak, dengar bawa siapa nih Pak? Saya Sopyan, Pak. Pak Ya, Sopyan. Ketua APKI Kabupaten Garut, Asosiasi Petani Kopi Kabupaten Garut. Iya, ini rezeki anak soleh, kebetulannya rezeki anak soleh ya. Lagi jalan-jalan di lereng, lagi ngeliat ceri warna merah, banyak para petani yang memanen. Ternyata Iko ketemu nih sama, kalau bahasa Sunda, Nugaduh alias penguasa kopi yang ada di Garut Selatan nih Pak Sopyan. Pak Sopyan, Ya, siap. berarti kok bisa ngobrol dong tentang kopi yang Boleh. dari daerah sini ya? Ya, siap. Pak Sopyan, Iko pengen tahu nih, ini ceri-ceri yang sudah merah ini berarti sudah siap panen gitu ya? Yang sudah siap panen ini tidak semua yang semua merah ini, tapi harus yang merah benar ya. Yang merah benar itu harus panen. Tapi istilahnya sekarang bukan petik merah, tapi petik matang. Petik matang. Kenapa? Karena ada kopi kuning kan sekarang, yang merah, yang matangnya itu kuning. Jadi harus petik matang, bukan petik merah. Nah itu Petik ilmu matang. yang baru. Jadi Ya. kalau misalnya sekarang di dunia perkopian nih, jadi disebutnya harus petik matang gitu. Ya. Kalau petik merah berarti yang kuning nggak bisa dipetik dong. Bisa petik. Pak, nanti ajak Iko, tapi Iko mau ngobrol di sini dulu deh ya. Siap. Pak, siap. ini luas area yang ada di sini berapa hektar sih Pak? Di Kabupaten Garut luasnya itu kurang lebih ada 5.400 sekian hektar ya. Masya Allah. Itu terbagi dari dua mungkin yang ininya. 3.400 sekian hektar itu tanaman menghasilkan, 2.000 sekian hektar itu tanaman belum menghasilkan. Oke, dari satu pohon ini Pak, biasanya kalau misalnya saat panen ya Pak ya, Ya. ini bisa menghasilkan berapa kilo? Tergantung umur. Pertama mungkin tergantung pemeliharaan ya. Yang keduanya dari umur. Yang ketiganya dari kesehatan tanaman. Itu berpengaruh. Tapi rata-rata ini kalau di tanaman tahun keempat, TM4, itu kurang lebih 2-3 kilo. Satu pohon? Satu pohon. Wih, bayangin loh. Ada yang sampai 4 kilo, 5 kilo. Satu pohon? Iya, 1 kilo. Satu pohon. Mantep banget ya. Jadi ini satu pohon bisa sampai 4 kilo. Iya. Kalau misalnya sudah melebihi berapa tahun? Itu di atas 4 tahun. Di atas 4 tahun. Populasi per hektar rata-rata 2.000. Artinya 4 kali 2.000. Pak, tadi kok penasaran. Kan tadi Bapak bilang sekarang berbeda zaman karena ada petik matang. Betul, Begitu ya. betul. Karena ada ceri yang warna kuning. Kuning. Ya itu Iko tadi lihat tuh pada saat hijauan kok kuning gitu. Nah, bisa ajak Iko lagi ke sana nggak sih Pak? Bisa. Oke, bisa, nanti bisa. kita ngobrol-ngobrol Boleh, ke sana boleh, lagi. boleh. Lewat mana ya Pak? Lewat sini aja, lewat sini. Oke, langsung oke. sana. Bapak dulu tunjukin jalannya kemana. Oke. Sip. Nah ini Pak Eko nih, yang kopi kuning ini. Wih. Ini yang kopi Pak. kuning yang tadi dibicarakan itu. Kita kan udah rada nanjak nih. Boleh nggak duduk nyantai? Silakan. Duduk nyantai aja. dulu ya, sobat. Santai aja lah. Oke. Ini ada perjuangan dulu kamu duduk.
Aduh, ini. Hana. Oke, Pak, ini kuning, Pak. Ya. Saya kira tadi saya jalan, dikirain mohon maaf nih ya, gagal panen atau kena hama gitu kan. Karena jarang coba Sobat Pesona Desa jalan ke kebun kopi, melihat ceri yang berwarna kuning gitu, Pak. Nah, sebenarnya ini varietas apa sih, Pak? Ini sebetulnya kalau menurut dari itu gambung namanya tuh Yellow Caturra, tapi ada juga yang menyebut Yellow Bourbon. Itu sama, ini juga. Bourbon. Ya. Jadi nama bekennya dia Bourbon. Yellow Caturra atau Yellow Bourbon. Kalau di petani rata-rata Yellow Bourbon. Yellow Bourbon. Yellow Bourbon. Oke. Nah, ini perbedaan ceri merah dan juga ceri yang kuning atau Yellow Bourbon ini apa sih, Pak? Itu mungkin dirasa ya, dirasa atau mungkin dipengaruhi oleh dari dari proses pengolahan. Tapi kalau ini rasanya itu lebih soft gitu, dibandingkan dengan yang merah gitu. Jadi nggak yang strong. Nggak. Jadi untuk bagi penikmat kopi mungkin yang baru belajar penikmat paling kopi, cocok. mungkin ini dulu yang awal. Tuh ya, jadi jangan langsung yang ke ceri yang merah, langsung ceri yang kuning. Tapi Pak, biasanya kan kalau misalnya ceri merah ini emang langsung bisa dimakan. Ya, kalau misalnya lagi di kebun gitu pengen nyobain. Nah, kalau yang kuning bisa juga. Sama juga. Sama juga bisa. Ada bedanya nggak sih, Pak? Hampir sama kalau Hampir itu. sama. Hampir sama. Pengen nyobain apa ya? Boleh. Oke. Mumpung di kebun ya. Kapan lagi coba kan di Garcel. Nah, ini Yellow Bourbon. Yellow Caturra. Nah, itu Pak, rasanya kok lebih manis ya? Lebih manis. Lebih manis, betul. Nah, ini si kulitnya ketika sudah dipulper itu biasanya bisa dijadikan minuman yang namanya itu kaskara. Kita bisa nanti menikmati juga lah di sana kaskara. Tapi kalau ceri yang merah? Sama juga bisa. Bisa pakai kaskara. Oke. Itu teh dari kulit kopi namanya kaskara. Jadi benar-benar ini adalah hasil dari Kabupaten Garut gitu ya. Betul. Mantap. Bapak sih dari tadi kode-kode ke Iko ya, rasa. Kebetulan mengenai rasa, pengen nyobain dong, Pak. Di mana kalau mau nyobain rasanya si Yellow ini? Kita bisa nanti di tempat pengolahan hasil kita di sana ya. Dari mulai Pak Iko bisa melihat dari mulai pulper, huller, penjemuran, roasting, sampai dengan kita merasakan nikmatnya. Merah kopi. sama kuning tempatnya sama, prosesnya sama, tapi rasa yang membedakan. Beda. Tapi kopi menyatukan kita. Ayolah Pak, di mana kita? Oke, sana. Aduh, sedikit riuh lagi. Oke, ayo Pak. Yuk.
ini Pak, yang tadi kita bicara yang tadi itu rencananya yang ini. Yang tadi dari sana dari tepung sudah dicuci, langsung ditimbang, mereka ke sana bayar, langsung di pulper di sini. Oke, jadi inilah setelah dipanen tuh tadi sama para petani gitu ya, lalu dibawa ke tempat ini untuk melalui proses-proses. Ya, Tuh, prosesnya. kalau misalnya kita lihat di sini sudah dipilah mungkin ya Pak ya. Ini ada yang kuning Ya, dan juga ada yang merah gitu ya. Ini kopi kuning. Oke. Nah, Pak, Iko pengen tahu nih, berapa lama sih proses dari awal cherry ini? Sampai jadi green bean. Atau, Ya. ini tergantung, mungkin itu tergantung jenis olahannya. Kalau natural, itu dari petik sampai green bean, itu memerlukan waktu kurang lebih ya 1 bulan. 1 bulan ya? Kalau umpama jemurannya jemuran biasa, tapi kalau pakai jemuran yang dry soil, itu yang di belakang kita nanti lihat di sana, itu bisa 3 minggu bisa. Ya. Itu kan pengolahan itu ada 5 macam. Ada full wash, ada semi wash, ada honey, ada natural, dan ada wine process. Selanjutnya, saya pengen nanya pemasarannya. Nah, untuk pemasarannya kopi di Kabupaten Garut ini seperti apa sih, Pak? Untuk pemasarannya memang ini bervariasi ya, ada yang keluar, ada yang lokal. Tapi untuk lebih jelasnya, kita lebih baik ngobrol dengan Pak Uloh sebagai ketua kelompok karya mandiri di sini. Nah, sebelum Bapak ajak saya ke Pak Uloh, saya ini pengen nanya juga, berapa yang Bapak bina di sini, usaha-usaha di sini? Di Soal Garut ini luas tanaman kopi 5.400 sekian hektar, itu terbagi ke dalam 148 kelompok. 148 kelompok, 148. satu kelompoknya terdiri dari... Satu kelompok rata-rata itu di atas 50 orang. Pak Uloh aja di sini hampir 114 orang. mungkin katakan saja rata-rata bisa saja mungkin 50 lah ya. 50 kali 148 kali 100 saja dulu ya, itu sudah ada 500 loh ya. Luar biasa perjuangan Bapak ini yang sekarang sedang membina. Saya pengen lebih tahu tentang pemasaran kopi yang ada di Kabupaten Garut. Bapak tadi katanya mau ngajak saya mau ketemu Pak Uloh. Pak Uloh kebetulan lagi di penjemuran. Ajak Iko. Di mana? Lewat mana? Ini sebelah sini aja. Oke, duluan Pak, silakan. Nah ini Ya. lanjutan yang dari tadi itu. Setelah pulper, langsung ini langsung sini penjemuran ini. Oh, penjemurannya. Ini Kang Uloh teh. Ini yang Oh, Apa kabar, ya Pak? nanti kau tanya-tanya tentang pemasaran apapun itu tentang perkopian bisa juga ke Kang Uloh. Pak Uloh yang Oh, mantap. Terus sekarang Bapak mau kemana? saya nyiapin kopi buat Pak Iko. Gitu dong. Oh gitu dong. Jadi biar mencicip ya. Oke. Sip. Oke, sampai ketemu ya. Oke. Ya. Tuh kan. Ini kalau syuting pesona desa ya. Ada kopinya, nanti kita icip. Kang Uloh, apa kabar Kang Uloh? Kabar baik, kabar baik. Kang Uloh, ini harga pisannya namanya juga di tempat penjemuran ya. Iya. Tapi sepanas omset dari kopi ya. Iya, iya, iya. Karena kopi ini lagi naik nih, Iya. gitu jadi gaya hidup deh gitu. Kaum milenial, kaum Z dan juga kolonial gitu ya. Iya. Siapa sih yang nggak suka sama kopi gitu ya kalau di zaman sekarang ya? Iya. Pasti berdampak dong sama para petani kopi. Sangat. Ya, dari kelompoknya Kang Uloh deh. Satu hari bisa menghasilkan berapa yang sudah siap dikirimkan? Cukup berdampak kalau saya lihat di grafik pertumbuhan di ekonomi di sini dari komoditi kopi ya salah satunya. Yang saya rintis, yang saya bina di lapangannya. Di pengolahan itu bisa terima cherry per hari itu nyampe 5 ton, nyampe 8 ton. Wow. Per hari. Per hari. Itu. Kalikan saja tuh 5 Ya. ton atau 7 ton gitu ya Ya, per ya. hari Ya. ya. Dikalikan tadi 7.000 sampai 8.000 Ya, per sampai kilo. 8.000 per kilo. Itu aja sendiri ya. Itu Saya juga di- sampai keringetan gini ngedengernya. Posisi jual cherry segar.
atau beli cari segar. Nah, diproses lagi menjadi satu bentuk HS gabah yang kadar air 40%, peruntukan yang buat proses wet hull. Saya rutinitas per hari 1 truk pengangkutan. 1 truk? 1 truk. Wow. Dengan jumlah tonase itu 8 ton nyampe 10 ton. Masya 1 truk itu. Itu 1 truk, mohon maaf, berapa tuh harganya? Ya tinggal ngaliin untuk sekarang 23.000 Per kilo? per 1 kilo. Ya, coba Pak, saya lagi masih hitung karena ini lagi panas, kayaknya Iya, iya. otak saya lagi kering juga nih kebetulan. Jadi berapa tuh? Kisaran 220, Pak. 220 apa? 220 juta per 1 truk. Masya Allah, per 1 hari? Iya, Gitu. satu hari. Ini saya dengarnya kayak lagi ngeliat kacang mede nih di depan saya gitu ya, Masya Allah. Wah, 2 minggu. saya ini panas banget, Kang. Sepanas menggebu-gebunya Kang deh, memotivasi para masyarakat yang di sini. Iya. Saya pengen menikmati juga nih panasnya kopi, tapi manis rasanya bisa Iya. menyatukan. Kang, saya hatur nuhun pisan ya, Sami-sami. sudah diberikan motivasi buat Sobat Pesona Desa juga, Iya. bahwa tentunya walaupun rasa kopi ini pahit, tapi manfaatnya banyak sekali. Oh iya. Dan tentunya Amin. yang bisa didapatkan ini hasil manis sekali ya. Iya. Kang, tadi udah janji tuh Pak Sofyan mau buatin kopi. Oh iya. Saya nggak mau ketinggalan tuh. Siap. Lebar, udah Ya. dibuatin ya. Kang, Makasih. hatur nuhun pisan ya Kang ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke, Sobat Pesona Desa, di depan Niko ini udah siap nih kopi. Ya, ada Vietnam Drip dan juga ini apa? Kaskara. Kaskara. Iya. Oke, kayaknya sih Pak Sofyan lagi sibuk Iya. masih ngebuat kopi. Iya, ya. iya. Tapi kok nggak kehabisan temen dong. Tenang, kalau misalnya di Kabupaten Garut tuh satu kagak ada, satu muncul. Iya, iya. Sudah ada Pak Edi. Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah sehat, Iko ya. Pak Edi, Ya. Iko nih bisa dikatakan pemula Pak Edi Ya, ya. untuk apa namanya penikmat kopi. Ya. Tapi Iko ini apa ya, keingintahuan dengan kopi ini sangat dalam Sangat sekali dalam, ya. Pak Ya. Edi. Untuk dari rasa, bagaimana ini cara untuk membedakannya nih? Ya memang itu perlu ilmu khusus ya. Ah. Dan itu juga ada yang namanya roaster ya, roastery ya. Nah, roastery juga itu perlu ilmu yang cukup dalam ya. Begitu juga untuk bagaimana tes cita rasa ya. Tes cita rasa juga itu perlu keahlian tersendiri ya. Dan itu ada sertifikatnya. Yang namanya SCAA ya, bagaimana kita bisa membedakan misalnya kalau kita sudah terbiasa dengan minum kopi tanpa gula, itu cita rasa dari kopi itu akan muncul. Misalnya ada rasa apa namanya ada rasa pisang, kemudian misalnya ada rasa nangka, banyak sekali ininya ya, raspberry, strawberry gitu. Mantap banget. Satu lagi deh Pak, harapan ke depan untuk para petani kopi yang ada di Garut, bahkan Ya. di Jawa Barat, yang tentunya ini terus mengharumkan, tidak mengharumkan saja kopi yang ada di asalnya, tapi mengharumkan dengan tanah Sunda Ya. untuk di kancah nasional bahkan internasional. Apa harapan ke depannya untuk para petani kopi? Khusus untuk Garut ya, karena Garut ini dikelilingi sama berbagai gunung-gunung ya, dan berdasarkan hasil penelitian atau hasil saya pelajari juga itu pengaruh pegunungan itu sangat kuat terhadap cita rasa ya. Ya, dan yang paling berpengaruh terhadap cita rasa itu adalah mineral dari gunung itu, dari tanahnya ya. Tentu dengan mineral yang berbeda itu cita rasa akan berbeda. Berbeda rasa, apalagi rasa yang di depan kita kayaknya belum diicip nih Pak. Kita coba dulu. Kita icip dulu. Tapi Iya. sebelum ini kok mau closing dulu nih. Oh iya, silakan. Sobat Pesona Desa yang sudah mengikuti perjalanan itu hari ini. Sobat Pesona Desa, ternyata tadi kita sudah melihat bagaimana prosesnya para petani dari awal
tentunya pada saat memanen, lalu masuk ke pemilahan, pencucian, pengeringan, fermentasi, dan juga lain-lainnya. Dan di depan Iko dan juga Pak Edi ini sudah hadir kenikmatan kopi yang sangat luar biasa. Namun dari filosofi kopi, dari perjalanan yang panjang, kita bisa melihat perjuangan para petani kopi. Bagaimana caranya dia harus menjaga kualitas kopi, bahkan hingga kita sebagai penikmat kopi. Semoga saja para petani kopi ini terus mengharumkan nama kopi daerahnya, bahkan di tanah Sunda, di kancah nasional dan juga internasional. Saya Frederico Sinatria, sampai jumpa di Pesona Desa selanjutnya. Bye. Pak, Kita coba ya. Ya. Bismillah. Ini namanya Vietnam Drip.